warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang identitas trigonometri. Tetap semangat ya belajarnya. Kita bahas materinya. Bisa kalian perhatikan penjelasan ibu. Identitas trigonometri. Setiap kita pasti punya identitas ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah. Nah ternyata trigonometri juga punya identitas loh. Apa saja identitasnya akan kita bahas. Simak penjelasan ibu. Identitas trigonometri dasar ini sudah kita pahami ya, bahwa pada segitiga siku-siku sini pada sudut alfa ini adalah sisi depannya yaitu R, X adalah sisi samping dan R adalah sisi miring. Maka ada beberapa identitas fungsi trigonometri yang berlaku. Yang pertama adalah sin alfa, bahwa sin alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Itu ditulis Y per R. Kosinus alfa adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Itu X dibagi dengan R. Tangen alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ya benar, itu adalah Y per X. Identitas yang berikutnya adalah tangen alfa sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Kita lanjutkan. Kosekan alfa adalah, kosekan ini adalah kebalikan dari sinus alfa, sehingga ditulis 1 per sin alfa. Secant alfa adalah kebalikan dari cos alfa, sehingga ditulis 1 per cos alfa. Kotan alfa sama dengan 1 per tangen alfa, sehingga kita bisa menjabarkannya bahwa kotan alfa adalah cos alfa dibagi dengan sin alfa, kebalikan dari tangen ya. Kalau tangen itu sin alfa dibagi cos alfa, maka kotan alfa adalah cos alfa dibagi dengan sin alfa. Kita lanjutkan pembahasannya. Untuk setiap besaran sudut alfa berlaku. Jadi ini adalah beberapa identitas lagi, bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dari penjelasan ini kita bisa menemukan aturan untuk sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, atau kita juga bisa menemukan aturan untuk cos kuadrat alfa, yaitu cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Aturan yang lain adalah 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jika kita ingin menemukan aturan untuk kotangen, maka kita tuliskan kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurang 1. Begitu juga kalau kita ingin menjabarkan seperti ini, persilahkan. Aturan berikutnya bahwa tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, sehingga kita bisa menuliskan tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dikurang 1. Atau jika kita ingin memindahkan sekannya ke ruas kiri, kita bisa menuliskan tangen kuadrat alfa dikurang sekan kuadrat alfa sama dengan negatif 1.
Ada beberapa lagi identitas untuk trigonometri, diantaranya itu adalah sudut penjumlahan dan pengurangan. Nah itu bisa nanti kalian lihat atau mencari referensi dari internet ya. Yang ini yang ibu sampaikan, yang ibu tampilkan diantaranya ini adalah identitas fungsi sudut rangkap. Ya, jadi sin 2 alfa sama dengan di sudut rangkap, dikatakan di sudut rangkap 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Cos 2 alfa, sudut rangkap untuk cos sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Terus seterusnya. Ini penjabarannya ya. Kemudian untuk tangen sudut rangkapnya, tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Untuk kotangen 2 alfa sama dengan kotan kuadrat alfa dikurang 1 dibagi 2 kotan alfa. Bayanana itu diantaranya materi dasar tentang identitas fungsi trigonometri ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh-contoh soalnya. Di sini yang pertama adalah menyederhanakan. Dalam menyederhanakan kita menggunakan identitas-identitas tadi yang sudah kita ketahui bersama, kita ubah, kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kita ada ya, atau persoalan yang kita hadapi. Contohnya seperti ini, cos X dikali kosekan X dikali tangen X sama dengan. Nah, di sini kita bisa melihat trigonometri yang akan kita rubah itu adalah yang pertama kosekan X. Kosekan X ini akan kita rubah menjadi 1 dibagi dengan sin X. Selanjutnya tangen. Anak-anak tadi sudah ingat ya bahwa tangen adalah, iya betul, sin dibagi dengan cos. Sehingga kita tuliskan tangen X sama dengan sin X dibagi dengan cos X. Selanjutnya tinggal menyederhanakan ya, disederhanakan. Ini cos X dibagi cos X 1, sin X dibagi sin X juga 1, sehingga nilainya adalah 1. Baik, kita ke contoh berikutnya. Contoh kedua, masih menyederhanakan. Sederhanakan bentuk persamaan berikut ini. Nah, jadi dalam mensederhanakan juga sama, kita akan menggunakan identitas-identitas yang sudah kita pelajari. Jika ada soal seperti ini, maka kita bisa mengalihkannya terlebih dahulu ya. Kita kalikan ke sini, dikalikan sekan ke sini, atau kita bisa mengingat ya bahwa ada aturan yang berlaku pada aljabar bahwa A tambah B dikali A dikurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Aturan inilah yang akan kita pakai untuk mensederhanakan bentuk soal seperti ini. Jadi kita misalkan ini adalah A-nya, tangen X-nya ini adalah A-nya, kemudian sekan X ini adalah B-nya. Sehingga disederhanakan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat menjadi tangen kuadrat X dikurang sekan kuadrat X. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah mengetahui ya bahwa 1 ditambah tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X ya, sehingga sekannya ini kita ubah ya. Sekannya kita ubah menjadi 1 ditambah tangen kuadrat X. Selanjutnya tinggal membuka tanda kurungnya. Negatif dikali 1 negatif 1, negatif dikali positif tangen kuadrat X menjadi negatif tangen kuadrat
Anak-anak harus perhatikan ya. Di sini negatifnya ini bukan hanya milik angka 1, tapi kita kalikan juga dengan tanda positif tangan kuadrat X ya. Ini tangan kuadrat X-nya menjadi bertanda negatif. Perhatikan di sini ya. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan. Ini kita kurangkan nilainya 0 sehingga nilai yang terakhir adalah negatif 1. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Buktikan 1 dikurang kotangen kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Di sini kita diminta untuk membuktikan persamaan trigonometri berikut ini ya. Dalam membuktikan anak-anak, kita memulai dari yang ruas kiri. Kita bergerak dari arah yang kiri, ruas kiri, sampai menemukan persamaan yang ada di ruas kanan. Ya, kita mulai membuktikan. Kita tulis dulu yang sebelah kirinya, ruas kirinya kita tulis ya. Selanjutnya kita menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita ketahui. Di sini yang akan kita rubah adalah kotangen. Kotangen tadi di penjelasan Ibu bahwa kotangen adalah cos dibagi dengan sin ya. Sehingga kotangen kuadrat alfa bisa kita tulis menjadi cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa. Selanjutnya persamaan ini bisa kita sederhanakan. Ini kita coret, sederhanakan, kita bagi menjadi 1 nilainya, sehingga yang tersisa adalah cos kuadrat alfa. Nah, berdasarkan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka kita bisa menuliskan bahwa kalau 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Ya, bagus ya. Karena kita sudah menemukan sama dengan di ruas kanan, berarti terbukti. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Buktikan 1 dikurang cos kuadrat alfa dibagi 1 ditambah sin alfa sama dengan sin alfa. Dalam membuktikan, kita mulai dari yang ada di ruas kiri. Kita tulis di ruas kirinya 1 dikurang cos kuadrat alfa dibagi 1 ditambah sin alfa. Kemudian anak-anak, dari soal ini apa yang akan kita rubah? Ya, kita rubah bahwa yang akan kita rubah adalah nilai persamaan dari cos kuadrat alfa ya. Berdasarkan sifat ini ya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka kita bisa merubah cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Kita tuliskan di sini. Ya, cos kuadrat alfa kita rubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa. Selanjutnya, bentuk ini akan disederhanakan dalam bentuk faktor ya. Sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi berdasarkan aturan aljabar bahwa kita bisa merubah A kuadrat dikurang B kuadrat menjadi A tambah B dikali A kurang B. Sehingga di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah sin alfa. Kita tulis 1 dikurang sin alfa, ini A kurang B. Kemudian 1 tambah sin alfa adalah aturan A tambah B-nya. Selanjutnya kita sederhanakan, ini kita coret sederhanakan ya. Sehingga yang tersisa adalah 1 dikurang sin alfa. Kita buka kurungnya, negatif dikali 1, negatif 1, negatif dikali negatif sin alfa, hasilnya positif. Positif sin alfa. Sekali lagi Ibu ingatkan anak-anak, perhatikan ketika membuka tanda kurung, negatif ini dikalikan ke 1, kemudian negatif juga dikalikan ke negatif sin alfa ya.
Jangan hanya di depannya saja. Ini dikalikan ke sini, dikalikan ke negatif sin alfa, sehingga negatif ke negatif menjadi positif. Selanjutnya kita sederhanakan. 1 dikurang 1, 0. Sisa adalah sin alfa. Nah, sudah sama dengan yang di ruas kanan? Ya, kalau sudah sama berarti terbukti. Bagaimana untuk penjelasan tentang identitas trigonometri? Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami ya anak-anak. Tetap semangat terus belajar mandiri di Google Classroom-nya. Nanti kalau ada yang ingin mungkin lebih mendalam, bisa dibuka di materi PowerPoint-nya ya, atau ditanyakan pada pembelajaran di Google Classroom ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.